Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Aprilia Salsa dengan NIM 20204061 dari kelas TMC semester 5. Pada video kali ini saya akan berceramah atau tausiah mengenai keistimewaan surah Al-Ikhlas. Untuk lebih lanjut, kita simak saja video berikut ini. Warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala nikmat yang selama ini telah diberikan, sehingga kita dapat berkumpul dan mendengarkan tausiah ini tanpa halangan suatu apapun. Salawat serta salam tak lupa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Semoga kita semua termasuk golongan umatnya yang besok di hari kiamat mendapat syafaatnya. Amin, 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 ya robbal alamin. Al-Ikhlas adalah surah yang ke-112 dalam susunan mushaf Al-Quran. Sebagaimana surat lain dalam Al-Quran, surat ini juga mengusung pesan yang perlu diketahui oleh umat muslim. Nama surah yang terdiri dari 4 ayat ini memiliki makna keesaan Allah. Untuk itu dalam surat Al-Ikhlas menjelaskan tentang ajaran tauhid kepada Allah yang bersifat sempurna. Surah ini menetapkan ajaran tauhid kepada Allah yang memiliki sifat sempurna yang tunggal. Dia tidak dilahirkan dan melahirkan dan tidak mempunyai tandingan. Tafsir lain menyebutkan Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan firman-Nya kepada para rasul agar umatnya mengetahui hanya Dialah Allah yang Maha Esa. Adapun bacaan lengkap surah yang diturunkan di kota Mekah ini ialah sebagai berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Artinya, katakanlah Muhammad, Dia Allah yang Maha Esa. Allahus Somad, artinya Allah tempat meminta segala sesuatu. Lam yalid wa lam yulad, Allah tidak beranak dan tidak pula diperanak. Walam yakul lahu kufuwan ahad, dan tidak ada sesuatu yang setara dengan Dia. Surah Al-Ikhlas setara sepertiga Al-Quran. Mulianya surah Al-Ikhlas terbukti dari sabda Rasul yang menyebut bahwa nilai surah Al-Ikhlas setara dengan sepertiga Al-Quran. Dalam riwayat lain, Abu Sa'id menceritakan ada seseorang laki-laki mendengar orang lain membaca Qul huwallahu ahad dengan berulang-ulang. Paginya, orang yang mendengar tadi mendatangi Rasulullah SAW. Laki tadi pun menceritakan kejadian tersebut dengan nada seakan-akan merendahkan surah Al-Ikhlas sebagai salah satu surah pendek, hingga dijawab dengan Rasulullah, "Demi yang jiwaku berada di tangannya, sungguhnya surah ini sebanding dengan sepertiga Al-Quran." Hadis riwayat Bukhari. Wallahu a'lam. Setelah mengetahui lafaz bacaan surah Al-Ikhlas serta masing-masing arti dari ayatnya, lebih lanjut terdapat penjelasan makna surah Al-Ikhlas menurut Imam Al-Ghazali. Secara umum, makna dari surah Al-Ikhlas ini tentang penggambaran Allah sebagai Tuhan, Sang Pencipta alam yang tidak sebanding dengan apapun yang ada di dunia. Tafsir ini berasal dari kisah zaman Nabi Daud, di mana suatu hari seorang Arab Badui bertanya kepada Nabi Muhammad SAW, "Ya Rasulullah, saya ini orang Badui yang bodoh dan awam. Apakah Tuhan bisa dilambangkan dengan sesuatu di dunia ini?" Kemudian turunlah surah Al-Ikhlas dan Allah berfirman, "Katakanlah Muhammad, Dialah Allah yang Esa. Tuhan adalah tempat untuk kembali. Dia tidak beranak dan tidak diperanak, dan tidak ada sesuatu yang bisa dibandingkan dengan Dia." Nah, turunnya surah Al-Ikhlas ini seakan memberikan jawaban berupa analogi atas pertanyaan orang Arab Badui sebelumnya. Meskipun tidak menjawab pertanyaan secara jelas, namun dari arti surah Al-Ikhlas dapat dipahami bahwa tidak ada satupun di alam semesta yang dapat melambangkan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Lebih lanjutnya lagi, Imam Al-Ghazali ini menjelaskan bahwa mensucikan dan membebaskan Allah dari lambang, maka itulah gambaran dari Allah yang sebenarnya. Bahwa Allah itu tidak bisa dilambangkan, tidak bisa dicari analogi dan metaforanya. Namun, Allah itu ada, Allah satu, dan Allah yang menciptakan seluruh alam semesta dan seluruh isi di dalamnya. Setelah mengetahui makna surah Al-Ikhlas, menurut Imam Al-Ghazali, terakhir ini terdapat beberapa keutamaan dari amalan surah Al-Ikhlas. Keistimewaan yang pertama, bahwa surah Al-Ikhlas ini dapat diamalkan sebagai bacaan zikir sehari-hari loh. Bahkan, amalan ini dapat mendatangkan ribuan malaikat yang akan memanjatkan doa saat Anda ini meninggal. Seperti yang dijelaskan dalam sebuah riwayat hadis, pada zaman itu terdapat seorang sahabat Nabi Muhammad SAW yang bernama Muawiyah. Muawiyah ini selalu membaca surah Al-Ikhlas setiap kali hendak melakukan sesuatu. Muawiyah ini selalu membaca surah Al-Ikhlas setiap keluar dan masuk rumah. Bukan hanya itu, saat duduk, berdiri, Muawiyah itu juga membaca surah Al-Ikhlas. Surah ini dibacanya di setiap keadaan sebagai amalan rutin, termasuk saat berjalan kaki hingga berkendara. Kemudian, ketika Muawiyah wafat, Rasulullah yang saat itu datang untuk takziah terkejut. Kok bisa terkejut? Rasulullah itu melihat ada 70.000 malaikat yang datang berkumpul untuk mendoakan jenazah. Cahaya yang terpancar dari doa bahkan sampai menutupi cahayanya matahari yang terlihat redup. Ternyata ini itu didapatkan dari kebiasaan Muawiyah yang selalu mengamalkan bacaan surah Al-Ikhlas dalam kesehariannya. Masya Allah. Selain itu, membaca surah Al-Ikhlas ini juga dikatakan dapat memberikan perlindungan dan kebaikan bagi siapa saja yang mengamalkannya. Tentu, ini menjadi pilihan amalan baik yang mudah untuk diamalkan sehari-hari. Kenapa? Karena bacaannya yang pendek dan singkat, mudah untuk dihafalkan. Meskipun begitu, surah Al-Ikhlas ini penuh dengan makna mendalam yang bisa menyejukkan hati. Demikian kultum yang dapat saya sampaikan. Semoga kita semua juga dapat mengamalkan surah Al-Ikhlas seperti sahabat Nabi. Dan semoga dengan apa yang saya sampaikan bermanfaat bagi kita semua. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.